semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan ya, puji syukur semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Kepada ketua kelas dari kelas 3, silakan pimpin kawan-kawannya. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas dari kelas 3. Jadi di sini Bapak mau menjelaskan dulu ya, mau ngasih tahu pada hari ini mengapa kita digabungkan dalam pembelajarannya. Jadi itu dikarenakan wali kelas dari kelas 3 pada hari ini berhalangan untuk hadir. Jadi dititipkan salam kepada Bapak untuk menggabungkan kelas pada pembelajaran pada hari ini ya. Jadi Bapak absen terlebih dahulu ya. Anak-anak yang dari kelas 2 hadir semua? Ya, hadir semua ya. Yang dari kelas 3 ada yang tidak hadir? Siapa? Citra. Citra alasan apa? Oh, sakit. Jadi Bapak mau ngasih tahu ya, sebagai teman-teman, sebagai satu kelas, satu kawan kelas yang baik, kita harus sama-sama saling mendoakan ya, supaya Citra diberikan kesembuhan, supaya Citra dapat lagi bergabung dengan kita, berkumpul dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari yang kelas 2 akan mempelajari tentang makna bersatu dalam keberagaman, dan yang kelas 3 akan mempelajari tentang perubahan cuaca. Nah, sebelumnya untuk membangkitkan semangat kita, Bapak pimpin dulu, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan anak-anak kelas 3 dan juga kelas 2 berdiri. Kita tepuk semangat. Bapak yang pimpin ya. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih kepada anak semua. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Terlebih dahulu Bapak ke anak-anak dari kelas 3 dulu. Di sini Bapak memiliki teks bacaan dan juga yang mau dikerjakan. Silahkan membentuk kelompok dengan satu bangkunya ya, satu mejanya ya, bercepat ya. Didiskusikan bersama-sama dengan baik ya. Jadi Bapak berikan waktu untuk mendiskusikannya. Silahkan diskusikan dengan baik, jangan ribut ya. Bapak mengajar untuk adik kelas kalian dulu yang kelas 2. Nah, untuk anak-anak semuanya yang kelas 2, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna bersatu dalam kebersamaan. Jadi semboyan dari negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika anak-anak, yang artinya biar kita berbeda-beda akan tetapi kita tetap satu juga. Jadi meski kita berbeda dari agama, suku, ras dan juga warna kulit, tetapi kita sama di dalam nama NKRI. Jadi hidup bersatu dalam keberagaman itu sesuai dengan di Pancasila yang nomor 3. Ada yang tahu? Nah, betul, pintar anak. Pintar anak-anak. Jadi isi dari sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi sesuai dengan sila ketiga tersebut, selaku warga negara Indonesia yang taat akan sila ketiga tersebut, kita harus saling tolong menolong, menghargai, toleransi antar beragama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan juga kita harus cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, kita sendiri di sekolah ini memiliki banyak teman. Ada yang perempuan dan juga ada yang laki. Nah, iya, laki-laki. Jadi selain itu ada yang kita ini memiliki beragam agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu ada Kristen Protestan seperti Teresia, Kristen Katolik seperti Luciana, ada Buddha seperti Agavin,
Ada juga Islam seperti Abdul Karim. Jadi yang kedua lagi ada yang agama Hindu dan agama Konghucu. Itu keenam tersebut diakui di Indonesia. Nah, jadi selain agama tersebut kita juga memiliki keberagaman yang lain, yaitu keberagaman antara suku. Jadi di negara Indonesia ini banyak sekali suku. Sebagai contohnya suku Batak Toba ada Teresia, suku Batak Simalungun ada Agavin, ada juga yang dari Jawa itu Abdul Karim itu dari Jawa. Nah, selain itu ada juga masih banyak sekali ya budaya dan suku-suku yang ada di negara kita ini. Jadi anak-anak semuanya, walaupun kita berbeda-beda, kita harus bersikap baik sesama teman. Jika kita baik, maka kita akan terhindar dari permusuhan. Jadi sebagai teman yang baik, kita tidak bisa memilih-milih teman satu sama lain ya anak-anak. Jadi jika kita berteman baik itu kita akan mendapatkan teman yang baik juga. Semua teman kita harus bersikap rukun. Dengan bersikap rukun kita sudah menjaga persatuan bangsa. Jadi itulah penjelasan tentang makna bersatu dalam keberagaman dari Bapak. Anak-anak semuanya ada yang masih belum dipahami? Kalau masih ada silakan tanyakan, Nak. Nah, berarti kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham ya. Nah, jadi di sini Bapak memiliki tugas untuk dikerjakan anak semuanya. Nah, sebelumnya silakan membentuk kelompok bersama teman sekelompoknya saja ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Dibagi ke belakang. Jadi silakan dikerjakan dengan baik, jangan menimbulkan keributan. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang perubahan cuaca. Nah, dari diskusi yang telah kalian lakukan, ada yang tahu nggak pengertian dari cuaca? Nah, ada yang lain? Nah ya betul ya, cuaca adalah keadaan pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Jadi cuaca itu bisa berubah dengan sangat cepat, bahkan dengan hitungan jam. Sebagai contohnya nih, kadang siang hari itu cuaca bisa sangat panas dan sore harinya bisa turun hujan. Itu adalah bentuk dari perubahan cuaca yang sangat cepat. Nah, jadi sesuai dari yang telah kalian bahas bersama teman sekelompok kalian, Bapak mau bertanya, di situ kan ada keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi Bapak mau bertanya faktor-faktor tersebut. Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Betul ya, yang pertama suhu udara. Yang dari kelompok 2. Ya betul, tekanan udara. Yang dari kelompok 3. Ya betul juga ya, angin. Yang dari kelompok 4, tolong berikan tanggapannya. Ya betul juga ya, kelembapan udara. Pintar. Yang terakhir nih, ada yang tahu nggak? Yang satu lagi. Nah iya, curah hujan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar, udah pintar ya, sudah memahami. Jadi dari kelima faktor tersebut itu semuanya saling berkaitan. Apabila salah satu melakukan perubahan, maka akan terjadi juga perubahan cuaca. Bentar. Jadi faktor-faktor penyebab cuaca berubah itu yang ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah pemanasan global. Jadi seperti pembakaran hutan, juga efek rumah kaca itu mempengaruhi tentang faktor penyebab cuaca. Yang kedua itu kondisi permukaan laut. Jadi apabila permukaan laut naik, maka curah hujan itu akan sangat tinggi. Dan apabila
permukaan laut rendah, maka curah hujan juga akan rendah. Jadi itu sangat berkaitan ya. Ini yang berikutnya itu adalah perubahan suhu dan juga rotasi bumi. Nah, untuk anak-anak semua yang kelas 3, apakah ada yang belum dipahami tentang materi kita pada hari ini? Ya, silakan bertanya. Siapa tahu ada yang belum dipahami atau ya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya saja. Nah, jika tidak ada, kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Nah ya, cuaca, kesimpulannya itu cuaca bisa berubah dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam. Dan juga faktor-faktor perubahan cuaca itu seperti pemanasan global, juga ada kondisi permukaan laut, perubahan suhu, rotasi bumi ya. Jadi jika tidak ada yang mau bertanya lagi, di sini Bapak pindah ke kelas, Bapak ke kelas 2 sebentar ya. Silakan lengkapi lagi catatannya yang belum lengkap. Nah, untuk anak-anak semuanya, apakah sudah selesai dibahas? Nah, adakah kelompok yang mau menyajikan di depan untuk teman-temannya? Ya, silakan kepada Abdul Karim. Ya, tepuk tangan dulu untuk Abdul Karim. Ya, sangat bagus ya jawabannya. Jadi kegiatan bermain yang pernah dilakukan Abdul Karim yang menunjukkan persatuan, yaitu adalah contohnya mereka saat bermain sepak bola. Jadi pada saat Abdul Karim tadi bermain sepak bola, dia memiliki kawan yang berbeda agama dan juga berbeda suku. Akan tetapi mereka itu tidak saling menghina, tidak saling memburuk-burukkan, tapi mereka tetap bekerja sama sehingga tim mereka berhasil menang. Itu bentuk dari menunjukkan persatuan. Jadi dari jawaban Abdul Karim tersebut, Bapak bisa simpulkan anak-anak semuanya sudah mengerti ya, sudah paham tentang pembelajaran kita. Jadi ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Nah iya ya, ini kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini dari makna bersatu dalam keberagaman. Jadi itu sesuai dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus saling menolong, saling bertoleransi satu sama lain, saling menghargai, saling cinta tanah air dan bangsa. Jadi dengan itu kita sudah dapat dikatakan bersatu dalam keberagaman. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui ya. Yang tadi Kristen, ada Konghucu, ada Islam, ada Katolik, ada Buddha dan juga ada Hindu. Jadi selain itu kita memiliki suku yang sangat banyak, dari Sumatera, di Jawa, Sulawesi, di Kalimantan, dan juga di daerah Papua itu tersebar suku yang sangat banyak, suku yang sangat besar. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk anak-anak semuanya di sini Bapak memiliki soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Silahkan didiskusikan juga kepada orang tuanya, tidak masalah ya. Dikerjakan dengan baik. Minggu depan kita kumpul. Ini untuk yang kelas 2 dulu. Nah, dibagi ke belakang. Iya. Nah, untuk yang kelas 3, ini kan berhubung wali kelasnya hanya tidak hadir pada hari ini, jadi untuk pertemuan berikutnya silakan dikumpul kepada wali kelasnya ya. Nah, jadi tolong dikerjakan dengan baik, dikerjakan sebaik mungkin. Jangan bermain-main ya anak-anak. Silahkan diskusikan bersama orang tua, tidak masalah. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk
Kita bakar semangat dulu dah. Udah agak lesu. Bapak tengok. Bapak yang pimpinnya. Ya, silakan berdiri semuanya. Yuk. Ikuti ya. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Mohon maaf. Ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum Bapak tutup, untuk doa penutupnya kepada ketua kelas dari kelas 2 dulu ya. Silakan pimpin kawan-kawannya. Amin. Nah, terima kasih kepada ketua kelas dari kelas 2. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika Bapak ada memiliki kesalahan kata atau kesalahan dari tingkah laku kepada anak-anak semuanya, Bapak mohon maaf. Jadi yang ini anak-anak semuanya balik jalan kaki atau ada yang dijemput orang tuanya? Oh, ada yang jalan kaki, ada yang dijemput ya. Jadi kalau jalan kaki silakan langsung balik ke rumah masing-masing. Langsung balik ya, jangan main-main dulu. Kalau mau main-main terlebih dari rumah dulu ya anak-anak. Nah ya, jadi untuk yang dijemput silakan langsung menemui orang tuanya di depan sekolah ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.